Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan kuat. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna, amin. Harapan setiap kita semoga semua ini cepat berlalu, back to normal. Dan kembali kita dapat berkumpul, beribadah, dan melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa, kita mau datang ke hadapannya, dan mari kita sembah Dia. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Kau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami mau menyembah-Mu, kami mau mencari wajah-Mu. Datang dan bertatalah di atas segala pujian penyembahan kami. Bekerjalah Bapa ya Roh Kudus, pimpin tuntun kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesusku, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa ya Roh Kudus. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu sampai hari ini. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia, Yesus kami yang luar biasa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Bapa, urapi kami, ajar kami, biar kami mengerti isi hati-Mu. Jadikan tanah hati kami, tanah hati yang subur, dan setiap benih firman-Mu yang disampaikan tidak akan sia-sia, dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah menjadi berkat. Dan kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua, puji nama Tuhan, bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pada hari ini kepada kita semua. Kita masih bisa bernafas dengan baik, diberikan kekuatan, diberkati dalam pekerjaan, dan bisa melakukan aktivitas apapun. So, jangan lupa bersyukur ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, baik atau tidak baik, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, teramat baik. Amin saudara. Puji syukur untuk kesempatan kali ini saya boleh sharing firman Tuhan yang saya beri judul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Mari kita buka firman Tuhan di Roma 10 ayat yang ke-17. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada 2 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, kita belajar untuk melihat dan memandang dari kacamatanya Tuhan. Kedua, kita belajar setia. Oke, kita bahas yang pertama ya. Pertama, kita belajar untuk melihat dan memandang dari kacamatanya Tuhan. Saudara-saudara ingat, ada kisah dari orang-orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka disembuhkan Yesus? Pertama, walaupun mereka tidak bisa melihat, secara fisik keadaan mata mereka itu buta, tetapi mata hati mereka itu terbuka di hadapan Tuhan. Kisah orang-orang buta yang disembuhkan Yesus kita bisa lihat di Markus 8 ayat yang ke-22. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Dan di Markus 10 ayat yang ke-46, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dan di Yohanes 9 ayat yang ke-1, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan di Lukas 18:35 juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Maka dari itu, ketika Yesus lewat di hadapan orang-orang buta tersebut, mereka berseru memanggil, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, kami mau melihat. Dan mereka tidak peduli dengan banyak orang yang menyuruh mereka diam. Bahkan mereka berseru lebih keras lagi. Dan karena belas kasihan, Yesus mau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan Yesus berkata, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Jadi, saudara-saudaraku, orang-orang buta tersebut mengalami kesembuhan karena hati mereka terbuka di hadapan Tuhan. Hati mereka percaya, iman mereka kepada Yesus, iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan. Poinnya adalah, sekalipun
mereka tidak bisa melihat, tapi mereka bisa mendengar kabar baik tentang Yesus yang melakukan banyak perkara, mukjizat-mukjizat, orang-orang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, dan orang-orang berdosa bertobat, dan masih banyak lagi. Di Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Di Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dan itulah yang menjadi kunci yang membuat mereka percaya, mereka punya pengharapan dan sabar menunggu sampai Yesus datang di hadapan mereka. Menunggu, saudara. Wah, saya kalau menunggu itu gak sabaran ya. Apalagi sampai waktunya kita gak tahu kapan. Jadi kata menunggu itu gak enak ya. Nah, bagi mereka, orang-orang buta ini, karena dia begitu sering mendengar perbuatan Yesus dengan melakukan banyak perkara-perkara ajaib, mukjizat yang dia sudah buat, membuat mereka sabar untuk menunggu. Mereka menunggu mendapat kesembuhan. Mereka rindu Tuhan menjamah, membuat mukjizat untuk mereka bisa melihat kembali. Bayangkan. Jadi buat kita yang punya mata sempurna, bisa melihat dengan baik apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan saya. Mari kita mau belajar, kita buka mata hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan ini, untuk setiap mukjizat yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Saya percaya setiap kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Saya juga banyak mendengar kesaksian dari orang yang sakitnya parah, yang dibilang mustahil untuk sembuh. Tetapi Tuhan bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Percaya itu, saudara? Harus diimani. Dan tetap percaya, bersandar, dan pakai kekuatan Tuhan. Kalau pakai kekuatan kita, nggak akan mungkin, saudara. Kita bisa lemah, kita bisa down. Apalagi kita udah berdoa bertahun-tahun, dan kenyataannya Tuhan belum datang. Tuhan belum menjamah. Mujizat itu belum terjadi dalam hidup kita. Sebagai manusia, apa kita bisa terima? Wah, yang ada kecewa sama Tuhan, lari dari Tuhan. Ya toh? Kebanyakan ya seperti itu. Karena hidup kita masih dalam daging. Tetapi kisah orang-orang buta ini mengingatkan kembali betapa kita perlu yang namanya menunggu. Betapa kita perlu yang namanya bersabar.
Itu tidak mudah saudara. Tidak mudah, tapi kembali kalau kita percaya sama Tuhan, percaya perbuatan dan mujizat Tuhan itu masih terjadi. Mari kita buka mata hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan. Untuk kita perkatakan firman Tuhan. Bahwa firman itu iya dan amin. Amin saudara. Jadi mereka disembuhkan. Bagaimana mereka disembuhkan? Yaitu hati mereka sungguh mengakui Yesus adalah Tuhan. Maka ketika mereka tahu Yesus lewat di jalan itu, apa yang mereka katakan? Mereka pun berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kami mau melihat. Sekali lagi, mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah kuncinya. Dia adalah Waymaker. Saya suka lagu ini. Saudara pasti pernah dengar ya. Ini lagu Inggris ya. Saya belajar. Jadi kata-katanya seperti ini. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Kayak gitu. Jadi Waymaker ini artinya dia pembuat jalan, atau dialah jalan kebenaran dan hidup. Di Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Dan miracle worker itu pekerja ajaib. Tuhan tuh bermukjizat. Seperti contohnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Itu yang Yesus kerjakan. Mukjizat Tuhan yang Yesus kerjakan. Promise keeper. Dia adalah pemegang janji. Dia selalu menepati janji-janjinya. Di Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, dahsyat. Ini dia yang harus kita pegang. Janji Tuhan, iya dan amin. Jadi bagian kita adalah percaya, berserah sama Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya, setiap rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Amin saudara. Dan lagi dikatakan, light in the darkness. Di Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Saudara dan saya harus bangga. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang setia, yang selalu menyertai. Yang disebut Allah Immanuel. Amin saudara. Wah, kisah dari mereka ini mengingatkan kembali apa yang saya alami. Saudara, 18 tahun yang lalu, ketika Tuhan menyembuhkan saya,
memulihkan hati saya, hidup saya dipulihkan. Di saat saya lemah, saya merasa udah gak sanggup. Saya merasa udah menyerah. Tuhan sanggup membangkitkan kembali iman saya. Saya dikuatkan di satu ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai hari ini. Di Matius 6 ayat ke-14. Tentang pengampunan. Ini ayat pertama kali yang saya dapat. Dan saya tidak akan pernah lupakan. Ayat inilah yang saya hidupi sampai hari ini. Tidak mudah, saudara. Sulit sekali. Bahkan impossible. Mustahil. Karena apapun, saudara, yang namanya mengampuni, sesuatu yang orang buat kesalahan atau menyakiti hati kita, mudah gak? Gampang atau gampang? Susah atau susah untuk mengampuni? Gak mudah, saudara. Perlu waktu. Doa sama Tuhan, minta kekuatan lebih. Percayalah, saudara. Itu yang pasti kita alami. Saya mengalami. Ketika saya mengalami disakiti sama orang yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya pedulikan. Seperti itu. Saya perlu waktu untuk bisa mengampuni. Saya bukan bilang, Tuhan saya gak bisa mengampuni. Enggak. Saya cuma bilang, Tuhan beri saya waktu untuk saya bisa mengampuni sungguh-sungguh. Untuk saya bisa menghidupi firman Tuhan. Dan saya tidak mau katakan, saya mengampuni hari ini, tapi saya masih ada ganjalan, saya masih ada dendam, saya masih ada sakit hati. Saya gak mau seperti itu. Saya mau sungguh-sungguh mengampuni. Jadi buat saya mengampuni itu perlu waktu. Bukan tidak mau mengampuni, tapi saya perlu waktu. Dan saya minta kekuatan Tuhan. Saya minta kekuatan Tuhan. Karena ini gak gampang, saudara. Ini masalah hati. Egois, saudara. Kedagingan, saudara. Merasa paling benar. Iya kan? Itu paling gak boleh. Karena tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik selain Tuhan. Iya kan? Jadi kita harus kembali lagi belajar untuk rendah hati. Mengakui kesalahan kita. Mengakui dalam segala hal yang kita sudah buat. Mengakui dosa kita sama Tuhan. Ya kan? Jadi saat saya belajar mengampuni 18 tahun yang lalu, saya kenal Tuhan itu dan ikut Tuhan di tahun 99. Ya, 99. Dan 2003 saya mengalami kesembuhan, mendapatkan mujizat Tuhan yang ini. Yang saya sudah hampir gak sanggup, saya menyerah. Saya bahkan katakan, Tuhan, udahlah, saya mau mati aja. Tuhan itu tidak berkata apa-apa loh, saudara. Waktu saat saya mengatakan demikian, itu Tuhan gak berkata apa-apa. Cuma satu ayat ini. Yang pada saat itu, saya memang bawa Alkitab. Jadi pada saat saya berdoa itu, saya bawa Alkitab. Saya berharap Tuhan berkata-kata gitu dengan saya. Tetapi malah yang terjadi, selama 2 jam saya berdoa itu, saya cuma dapat ini, ayat ini. Cuma satu ayatnya. Satu aja susah payah saya. Harus berjuang. Tapi karena pada saat itu, keadaan saya sudah
sesak nafas karena asma saya. Akhirnya saya melepaskan pengampunan. Saya bilang, kalaupun saya mati, saya pasti di surga. Dan kalaupun saya diberi kesempatan untuk hidup, saya berjanji sama Tuhan, hidup saya untuk melayani Tuhan. Tahu gak saudara? Sejak malam itu, obat terakhir yang saya minum, dan saya tidak pernah minum lagi sampai hari ini. Karena saya bilang, ini adalah obat terakhir yang saya minum. Saya tidak akan pernah minum lagi. Walaupun selama 3 minggu itu saya masih mengalami sesak nafas. Tapi saya imani terus. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Tuhan sudah berjanji mau sembuhkan saya. Tahu gak? Saya nggak nyadar loh. Kalau ternyata di minggu ketiga itu, saya tuh bisa bernafas dengan lega. Saya bisa tertawa dengan bebas. Wah, sampai saya tidak percaya. Apa benar ya? Sampai kayak gitu loh. Begitu saudara. Sejak hari itu, asma, alergi saya begitu banyak. Hilang. Dengan 1 ayat ini. Baru 1 ayat. Dan itu gak gampang. Gak gampang saudara. Percayalah. Saudara itu harus mengampuni, mendoakan orang yang menyakiti saudara. Harus berdoa untuk musuh-musuhmu. Ya, begitu. Saya lakukan. Dan saya mendapatkan mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur banget. Saya bersyukur. Saat saya merasa lemah, saat saya merasa sakit saya ini membuat saya putus asa, ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan beri jawaban. Jadi, kalau saat ini saudara dalam keadaan putus asa, putus pengharapan, patah semangat, atau kecewa, sakit hati, ya kan? Mengalami hati yang kering, hati yang terluka, datanglah sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Kita semua perlu Tuhan, saudara. Ingatlah selalu kebaikannya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saudara dan saya, hari ini pun Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Bersyukurlah. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Justru di saat-saat pandemi ini, kita punya banyak waktu dan kesempatan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Cari Tuhan. Di Yesaya ayat yang ke-55, pasal 6 ayat 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Amin. Nah itu dia. Kita kembali lagi harus percaya Yesus adalah Tuhan. Itulah kuncinya yang harus kita pegang. Walaupun keadaan atau situasi yang tidak baik, yang melemahkan iman saudara,
kita harus perkatakan firman Tuhan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Yesus yang ajaib, yang membuat banyak mukjizat, waymaker, miracle worker, dan promise keeper. Dia adalah pemegang janji dan selalu menepati janji-janjinya. Karena Yohanes 8 katakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin, saudara. Dialah terang hidup kita. Jadi jangan kecewa sama Tuhan. Jangan putus asa. Jangan putus pengharapan karena keadaan kita. Apalagi saya yang kehilangan pekerjaan. Benar-benar kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan punya pintu yang lain. Walaupun cuma berjualan. Wah, saudara, itu udah harus disyukuri. Sangat mencukupi saya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dan kedua, kita belajar setia. Setia baca firman Tuhan. Mengapa firman Allah sangat penting bagi kita? Di Roma 1, ayat yang ke-16 sampai ke-17. Dikatakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Dan keberadaan kita hari ini sebagai orang yang benar di hadapan Allah adalah pemberian. Karena kita percaya dan perlu kita sadari, manusia senantiasa berbuat sesuatu yang salah. Manusia senantiasa berbuat dosa. Manusia tidak punya kekuatan untuk stop yang salah. Kekuatan manusia tidak akan mampu dan sanggup. Manusia butuh kekuatan Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Dan yang menyedihkan, banyak orang Kristen yang sudah melupakan Injil. Padahal Injil dikatakan adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang membawa sukacita, damai sejahtera bagi mereka yang menerima, yang percaya, dan yang melakukan di dalam hidupnya. Menjadi pelaku firman contoh. Matius 4 ayat yang keempat. Ini pencobaan di padang gurun. Yesus ketika dicobai, saat itu Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Manusia hidup bukan dari roti. Ini berbicara tentang kebutuhan jasmani kita. Di Matius 6 ayat 25 dikatakan, "Janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Akan tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan dari roti saja kita hidup. Ada kebutuhan lain yang harus terpenuhi. Malah itulah yang paling terutama. Namun sering kita abaikan dan tidak memenuhinya. Kebutuhan tersebut adalah kata-kata Allah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebutuhan yang mestinya harus dikonsumsi. Berilah asupan roti yang sehat ke tubuh kita, dan isilah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pertama, firman adalah senjata rohani kita. Kedua,
Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ketiga, firman Tuhan adalah terang bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin. Ketika saya hari-hari ini mengalami banyak hal terjadi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, yang saya lakukan adalah dekat sama Tuhan, cari Tuhan. Saya pergunakan waktu-waktu yang ada dengan worship, dengar khotbah di YouTube, baca firman Tuhan, terus adain komsel bersama yang saya beri nama The Sunshine, yang artinya bersinar. Saya lakukan dengan keluarga besar Noni, Sherman saya. Jadi kita bisa sharing firman Tuhan, bisa berbagi cerita, saling menguatkan, saling membangun. Pokoknya kita sukacita aja deh. Sukacita di dalam Tuhan. Nah, itulah salah satu solusi di saat pandemi ini. Kita bersama saling mendoakan, saling mengasihi. Ayo, saudara-saudara semua, walaupun dalam keadaan situasi ini, keadaan yang tidak baik, kita harus bangkit. Semangat, semangat, semangat. Makin dekat sama Tuhan. Selagi kita masih bernafas dan ada kesempatan, mari yuk, kita sama-sama maju terus di dalam Tuhan. Keep on fire in Jesus' name. Amin. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan dan imani. Firman Tuhan hari ini, kita harus belajar untuk melihat dan memandang dari kacamatanya Tuhan. Dan kedua, kita harus belajar setia. Ya saudara, jadi firman Tuhan itu penting banget. Penting banget. Ini ayat penutup terakhir. Di Wahyu 3, ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Nah ini yang membuat saya semangat. Firman Tuhan diperkatakan, karena saya butuh ini. Tuhan berikan. Jadi, apabila ia membuka, tidak ada satu pun yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Aku tahu pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ada amin saudara. Saat ini, kalau saudara lagi mengalami sakit penyakit berat, berdoa, imani. Kita punya Tuhan yang besar, kuasanya, powernya, dahsyat, luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Saya tutup firman Tuhan hari ini. Semoga memberkati saudara semua. Oke saudara. Happy Sunday. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.